Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Faisal dengan NIM D4002000002. Di sini saya akan menjelaskan suatu PPT sebagai tugas besar praktikum fisika listrik dengan judul Hukum Coulomb. Yang pertama, terdapat sejarah. 600 sebelum Masehi, orang Yunani menggosok batu amber atau batu akik dengan wol dan menyebabkan batu tersebut dapat menarik bulu dan rambut, sehingga listrik atau elektrik diturunkan dari amber atau elektron dalam bahasa Yunani. Tahun 1600, Dr. Gilbert menemukan bahwa antara benda-benda selain akik dapat menarik benda lain selain rambut. Coulomb 1600-an melakukan eksperimen dengan neraca torsi ciptaannya untuk menghitung gaya antara dua objek yang dipisahkan oleh suatu jarak. Kemudian terdapat muatan listrik dan struktur materi. Struktur atom terdiri dari tiga. Yang pertama, elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tak bermuatan. Proton dan neutron membentuk teras atau core yang sangat padat dan dinamakan sebagai inti atom atau nukleus. Setelah itu, struktur atom terdiri dari 4. Yang pertama, nomor atom adalah jumlah proton atau elektron dalam suatu atom netral. Yang kedua, ion positif, yaitu atom yang kehilangan satu atau lebih elektron. Yang ketiga, ion negatif, yaitu atom yang kelebihan satu atau lebih elektron. Dan yang keempat, ionisasi, adalah proses perolehan dan kehilangan elektron. Setelah itu terdapat prinsip kekekalan muatan yang berbunyi, jumlah aljabar dari semua muatan listrik dalam setiap sistem tertutup adalah konstan. Setelah itu terdapat sifat kelistrikan material. Jika suatu bahan dapat memindahkan muatan listrik, maka bahan tersebut dinamakan sebagai konduktor. Dan jika suatu bahan tidak dapat memindahkan muatan listrik, maka bahan tersebut dinamakan sebagai isolator. Jika suatu bahan dapat bersifat sebagai konduktor atau isolator, bergantung pada kondisinya, dinamakan semikonduktor. Kemudian, induksi. Jika muatan suatu bahan dipengaruhi oleh benda lain yang bermuatan dan terjadi perubahan tanda muatan pada bahan tersebut tanpa kehilangan muatan dalamnya, maka hal itu dinamakan sebagai induksi. Gaya tarik atau gaya tolak antar muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut. Nah, di sini terdapat gambar A, B, dan C, di mana gambar A ini dia memiliki atau dua muatan ini memiliki tanda yang sama, yaitu positif. Maka muatan ini akan tolak-menolak karena muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Nah, untuk A ini dia akan tolak-menolak karena muatannya sama, yaitu positif. Yang kedua itu juga akan tolak-menolak karena muatannya adalah negatif. Dan yang ketiga, yang C itu akan tarik-menarik karena muatan pertama positif dan muatan kedua adalah negatif. Kemudian terdapat hukum Coulomb. Penentuan hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik jika muatan berbeda tanda dan tolak-menolak jika sama tanda. Nah, ini sama seperti gambar yang sebelumnya. Dia akan tarik-menarik ketika berlawanan muatan dan akan tolak-menolak ketika muatannya sejenis. Kemudian terdapat gaya sebanding dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 sepanjang garis lurus yang menghubungkannya. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi dapat dinyatakan secara matematik seperti begini. F12 atau gaya Coulomb itu sebanding dengan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari muatan tersebut. Atau dalam matematik dapat dituliskan dengan rumus ini. F12 sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Setelah itu, satuan untuk konstanta ditentukan dari hukum Coulomb. Coulomb telah menentukan konstanta ini dalam satuan SI atau standar internasional, yaitu K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat, atau ini Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. K secara normal dinyatakan sebagai K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian R12 yaitu jarak antara Q1 dan Q2. R12
sama dengan A12 vektor satuan pada arah R12. Nah, jadi terdapat rumus F12 sama dengan Q1 dan Q2. Nah, K-nya itu kita ubah menjadi 1/4 Pi epsilon 0, jadinya dia di bawah. Kemudian 4 Pi epsilon 0 ini dikalikan dengan R kuadrat atau jaraknya kuadrat gitu. Kemudian R21 ini digunakan sebagai vektor satuannya atau A12. Nah, kemudian bentuk vektor hukum Coulomb. Nah, jadi bentuk vektor hukum Coulomb itu dia akan searah dengan muatannya. Jadi ketika dia positif, muatan pertama positif dan muatan kedua positif, maka gayanya sini akan ke bawah dan sini akan ke atas. Nah, maka vektornya dia akan mengikuti secara garis lurus. Jika dia muatan pertama adalah positif dan muatan kedua adalah negatif, maka dia akan tarik menarik. Maka vektornya juga dia akan searah dengan gaya tarik menarik ini. Nah, di sini juga terdapat rumus sebelumnya yang tadi. Setelah itu, gaya Coulomb antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Untuk muatan bertanda sama, tolak menolak, dan berlawanan tanda tarik menarik. Atau kita bisa lihat lagi pada rumusnya tadi, Fc atau gaya Coulomb itu sama dengan konstanta dikalikan muatan 1 kemudian dikalikan muatan 2 dibagi jarak kuadrat antara kedua muatan, kemudian dikalikan vektor satuan. Sebenarnya vektor satuan ini tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, karena kalau dia menggunakan arah, kalau misalkan contoh soalnya menggunakan arah dan itu memang ada nilainya, maka dimasukkan saja tidak apa-apa. Kemudian epsilon 0 itu nilainya adalah 8,854 dikali 10 pangkat min 12 F per M, atau sama dengan 10 pangkat 9 per 36 Pi F per M, F dimana F itu adalah farad. Q1 itu adalah muatan listrik di titik 1, Q2 itu adalah muatan listrik di titik 2, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.